Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Hidup Berdampak Melalui Kejujuran. Hidup berdampak melalui kejujuran. Hidup berdampak melalui kejujuran terambil dari Amsal pasal 10 ayat 9. Siapa berlaku jujur hidup dengan ketentraman, tetapi siapa memutarbalikkan jalannya akan ketahuan. Pendahuluan. Kejujuran adalah fondasi penting dalam kehidupan Kristen. Bagaimana kejujuran dapat membuat hidup kita berdampak bagi orang lain? Analisis. Kejujuran membawa ketentraman. Kejujuran membawa kedamaian dan ketentraman dalam hidup. Ketika kita jujur, kita tidak perlu khawatir tentang kebohongan yang akan terungkap. Kejujuran membangun kepercayaan. Orang lain dapat mempercayai kita ketika kita jujur. Kepercayaan ini adalah fondasi penting dalam hubungan. Kejujuran membuat kita berdampak. Ketika kita jujur, kita dapat mempengaruhi orang lain dengan positif. Kejujuran kita dapat menjadi contoh bagi orang lain. Implikasi bagi kehidupan kita. Berani untuk jujur dalam segala situasi. Membangun kepercayaan dengan orang lain melalui kejujuran. Menjadi contoh kejujuran bagi orang lain. Kesimpulan. Kejujuran adalah kunci untuk hidup yang berdampak dan membawa ketentraman. Ketika kita memiliki untuk hidup dengan jujur, kita dapat mempercayai Tuhan dan mempengaruhi orang lain dengan positif. Dalam bahasa Ibrani, kata jujur dapat diterjemahkan dari beberapa kata, tetapi salah satu kata yang paling umum adalah emet, jujur atau kejujuran. Memiliki emet arti kebenaran, kejujuran atau kesetiaan. Jadi orang yang memiliki emet itu jujur adalah orang yang memiliki kebenaran, kejujuran atau kesetiaan. Kata ini juga dapat berarti keteguhan atau kesungguhan. Dalam Alkitab Ibrani, kata emet
sering digunakan untuk menggambarkan sifat Tuhan yang setia dan jujur, serta perilaku manusia yang sesuai dengan kebenaran. Dalam konteks Amsal 10 ayat 9, kata jujur dalam bahasa Ibrani adalah tamim, yang berarti tanpa celah, sempurna atau jujur. Namun, beberapa terjemahan Alkitab menggunakan kata emet untuk menggambarkan konsep kejujuran dalam ayat ini. Kata emet dan tamim keduanya menekankan pentingnya hidup dengan integritas, kesetiaan, dan kebenaran. Mari kita hidup dengan integritas, kesetiaan, dan kebenaran. Emet atau tamim, jujur. Tuhan, ajarlah aku untuk hidup dengan kejujuran dan integritas. Bantulah aku untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dan menjadi contoh bagi orang lain. Berikan aku kekuatan untuk selalu memilih jalan yang benar, bahkan ketika itu sulit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah, Raja, Bapa, Allah dan Juru Selamat kami yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa. Haleluya, 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 amin. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada, biar mereka memperoleh kejujuran, tamim, emet, kepercayaan sebagai adalah fondasi penting dalam hubungan. Kejujuran membuat mereka boleh berdampak. Ketika mereka jujur, mereka dapat mempengaruhi orang lain dengan positif. Tolong Bapak, jamah, biarlah kami semua mendengar siaran program ini hidup dalam kejujuran, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Tolong Bapak, ampuni kami jika kami kadang-kadang tidak jujur, kami berbuat kesalahan, kami melakukan kebohongan, kami tidak memutarbalikkan fakta. Ampuni kami, suci kuduskan kami. Hamba berdoa bagi gereja Tuhan, hamba berdoa bagi bangsa Indonesia ini, pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri dan TNI, kepemimpinan yang terkait dengan bangsa ini boleh hidup jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan rakyat, dan hidup dalam kejujuran, agar bangsa ini boleh diberkati oleh Tuhan. Lautan yang diberkati, daratan yang diberkati, udara yang diberkati, hasil perikanan yang diberkati, hasil pertambangan yang diberkati, hasil pertanian yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa juga bagi pelayanan misi penginjilan dunia, kelima benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok manapun dalam dunia ini, agar Injil diberitakan, Injil disampaikan, nama Yesus diproklamirkan. Biar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus. Dan mereka yang mendengar, percaya, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Dan mereka yang diselamatkan boleh melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengaku nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman, sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Neraka kosong, neraka tinggal tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya, penguasa-penguasa di udara, bagi para pengikutnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa di surga, hamba berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan.
Ada pertikaian, hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan tolong hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar negara-negara boleh aman, hidup dalam kejujuran. Negara-negara, bangsa-bangsa aman, tentram, damai sejahtera, dan hidup percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menanti kedatangannya kedua kali, kedatangan Yesus kedua kali untuk mengangkat orang percaya, orang jujur, masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, kota-kota kecil. Kiranya Tuhan berkati gereja Tuhan. Berkati para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta, dan umat Tuhan. Tuhan berkati, biar lewat gereja Tuhan menjadi berkat, menjadi garam dan terang, membawa salam bagi dunia ini. Lewat gereja Tuhan banyak orang diselamatkan. Lewat gereja Tuhan banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Lewat gereja Tuhan banyak orang boleh berbondong-bondong, beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan. Tuhan berkati pemimpin gereja. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, dimanapun berada, dari denominasi apapun. Yang penting percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa. Khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, para stafnya, berkati para dosennya S1, S2 dan S3, para mahasiswa S1, S2 dan S3. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa para mahasiswa-mahasiswi untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3, dan semua nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, para wisudawannya S1, S2 dan S3 menjadi garam dan terang dunia, menjadi membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Sekolah tinggi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati oleh Tuhan, makin dikenal dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan yang heran dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi rekan-rekan semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun mereka berada. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang mereka alami, mereka derita, penyakit di tangan, di kaki, di mata, penyakit di organ tubuh mereka, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, lemah ginjal, cuci darah, penyakit di lambung, di usus, di pankreas, di saluran kemih, di saluran pencernaan, saluran pernapasan. Tuhan jamah penyakit kolesterol, tekanan darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit saraf kejepit, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit apapun, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan engkau keluar dari tubuh kami. Karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Al-Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai, segala sakit penyakit engkau keluar dari tubuh kami. Engkau keluar, pergi. Kami hancurkan engkau, pergi. Tinggalkan tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya telah disembuhkan, kami yang percaya telah dipulihkan, kami yang percaya telah sehat kembali oleh bilur Yesus Kristus. Kami yang percaya telah disembuhkan, telah diampuni oleh bilur Yesus Kristus. Segala dosa-dosa kami telah diampuni. Kami segala sakit penyakit telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, kami telah disembuhkan. Kami bisa berdiri dan berjalan. Kami bisa melakukan aktivitas dengan leluasa, dengan efektif dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada, kami butuh kasih, berkat, anugerah, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan, mengajari kita, di dalam kita, apa yang berkenan kepadanya, bagi Dialah untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau, dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan
menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita. Apapun yang kita kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan, memberkati pelayanan kita, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.